Terima kasih, masih bersama Pak Suharso. Pak Suharso, problem kita nih banyak orang yang harusnya terima bantuan tapi tidak terima karena datanya tuh tidak benar. Ini dalam catatan Bappenas. Ya, jadi tadi saya lanjutkan. Tadi kan ada social services, di bawahnya ada namanya social assistance, bantuan sosial. Nah, bantuan sosial itu di kita terlalu banyak programnya. Nah, ini yang ke depan akan kita evaluasi supaya programnya itu tunggal saja. Jadi kalau misalnya sebuah keluarga, di keluarga itu keluarga yang tingkat penghasilannya rendah, ya kan, tidak mencapai rata-rata nasional, di bawah. Nah, apa saja kira-kira yang bisa dibantu oleh negara? Misalnya anak-anak sekolah sudah bebas SD, tapi dia memerlukan bantuan biaya transportasi, ya kan? Pulsa, ya, internet misalkan. Terus nah, sampai dengan internet. Nah, nanti saya bicara itu internet. Jadi artinya kan kita sekarang punya PKH, program Keluarga Harapan. Keluarga Harapan itu macam-macam, untuk ibu menyusui, untuk anak-anak balita, untuk penyandang disabilitas, kemudian Kartu Indonesia Pelajar, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan seterusnya kita jadiin satu. Jadi satu keluarga bisa saja dalam 1 tahun menerima sampai 20 juta, 19, sekian juta, hampir 20 juta. Tapi ada juga yang sebuah keluarga dia terimanya cuma berapa juta. Itu yang kita sebut dengan PKH. Yang targetnya kemarin itu dalam 1 tahun sekitar 9,8 juta. Tapi ada juga yang bantuan tunai. Nah, kita berikan. Nah, itu jumlahnya kemarin misalnya sasarannya cuma 14,8 juta, kita naikkan jadi 20 juta orang dan mereka dapat masing-masing 200.000. Ini terlalu banyak jenisnya. Nah, jenisnya banyak. Kemudian ada lagi program yang Banpres, bantuan presiden gitu. 600.000. Menyasar 9 juta orang di luar Jakarta. Di sekitar Jakarta sendiri 1,3 juta gitu. Kemudian kita gunakan lagi dana desa. 2. Dana desa itu pertama untuk lakukan pekerjaan padat karya tunai dan juga bantuan sosial, ya kan? Nah, kemudian ada lagi kartu prakerja. Nah, gitu. Kan terlalu banyak ini program. Idealnya nanti disatuin. Idealnya ini mungkin kita 1 atau cukup 2 gitu. Nah, saya berpendapat secara pribadi saya lebih suka untuk mengatakan orang yang tidak mendapatkan pekerjaan. Jadi kenapa orang miskin? Orang miskin karena dia tidak punya penghasilan. Oke. Kenapa dia tidak punya penghasilan? Karena dia tidak bekerja. Gitu. Terus kalau bekerja dibayar pada tingkat berapa dia? Nah, dibayar pada tingkat berapa dan kemudian berapa jam kerja dia bayar? Dia bisa bekerja dalam 1 minggu. Nah, kan idealnya orang bekerja 40 jam seminggu dan mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan kebutuhan dasarnya dia dalam waktu 1 minggu yang dia peroleh itu. Kan harusnya begitu. Jadi kalau misalnya 1 jam itu dia bisa dapat 30.000 gitu kan. Dengan kerja 40 jam, 1 minggu dia dapat 1,2 juta. Berarti 1 bulan 4,8 juta. Nah, ini yang harus kita desain ke depan. Kalau dia di bawah itu apa? Negara hadir seperti apa? Itu yang kita akan perbaiki di dalam perlindungan sosial. Nah, jadi ini sisi yang kiri. Kalau yang sisi yang kanan tadi, itu yang nanti terjadi dengan sendirinya cross subsidi antara orang-orang yang mampu, ya kan, dengan orang-orang yang kurang beruntung, ya kan, sehingga rumah sakit itu tidak selamanya itu nungguin dari BPJS kok nggak dibayar-bayar sekian lama dan seterusnya. Jadi mestinya semua orang Indonesia itu harus bayar iuran BPJS, tidak terkecuali, gitu. Pak Suharso, ini kita bicara data ya, tadi idealnya seperti itu. Nah, bagaimana implementasi di lapangan sehingga itu tepat sasaran, Pak? Oke. Bappenas sedang mendesain monograf desa. Monograf desa itu kita mau hidupkan kembali, tetapi dengan sekaligus menunggu infrastruktur dari digital ini yang last mile-nya itu sampai di kelurahan.
sampai di desa. Sekarang ini infrastruktur digital kita itu sudah tersedia. Kita sudah punya Palaparing, tapi ini hanya berhenti sampai di kabupaten kota. Di beberapa sudah ada yang sampai di desa. Nah, kita apalagi daerah 3T ya, yang tertinggal, terdepan. Nah, itu harus kita sampai juga di sana. Namanya last mile. Nah, last mile ini yang sedang kita siapkan, mudah-mudahan tahun 2022 atau maksimal 2023 itu sudah bisa berfungsi. Dan kalau itu terjadi, maka harga data 1 giga data itu di seluruh Indonesia sama. Hari ini harga 1 giga data itu berbeda-beda, Pak Claudius. Di Jakarta paling murah, di Bandung mungkin lebih murah lagi karena persaingan ketat sekali. Kalau kita pakai VidCon itu, ya, video conference itu 1 jam memerlukan 1 giga. Kalau di Jakarta mungkin kita bisa bayar 1.600, di tempat lain 6.000, tempat lain lagi 9.000, tempat lain lagi 14.000. Bayangkan kalau tiap hari dia VidCon 2 jam, 1 kali keluar 28.000. Kan itu menyedot dia. Kalau 10 hari 280.000. Nah, di tempat yang lain yang mahal itu sinyalnya juga biarpet. Habis itu lambat. Jadi ini yang lagi kita coba supaya infrastruktur digital ini tersedia masuk ke desa ya. Nah, jadi nanti yang bertugas itu aparat paling rendah RT yang menginput data. Ya, jadi dengan kemudian setelah itu kami akan menghidupkan di desa itu yang disebut dengan monograf. Monograf desa, Pak Claudius, itu kan biasanya ada jumlah penduduk. Perempuan berapa, laki-laki berapa, yang wafat hari ini berapa, terus status sosial bekerja, ekonomi, semua ada itu di setiap desa. Ya. Tapi mereka tidak updating ini. Padahal ini informasi yang penting. Nah, sekarang kalau kita sudah punya proses digital itu, ya, kita bisa tarik itu secara digital ke tingkat nasional. Sehingga kita bisa tahu di desa mana yang perlu kita bantu. Baik bantuan sosial, baik itu untuk beasiswa pendidikan, baik itu untuk yang sakit dan seterusnya, kita bisa mendapatkan informasi pada saat real time. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, monograf desa ini sedang kita pilotin dulu pada tahun depan. Mudah-mudahan kita bisa capai itu. Kalau itu tercapai, itu akan kita proyeksikan untuk secara bertahap di seluruh Indonesia. Nanti di bawah tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri atau BPS tuh? Kita belum sampai mikir ke sana, karena sekarang kan di selain pihak kita kan punya data DTKS, ya kan, data terpadu kesejahteraan sosial yang ada di Kementerian Sosial. BPS juga sensus online sekarang. Iya, online. Nah, sekarang tetapi kan DTKS itu hanya mengambil bentuk-bentuk kesejahteraan seperti itu. Tapi kalau monograf itu sudah semua data di desa itu sudah muncul gitu. Jadi ini lebih valid nanti lebih valid nantinya. Sehingga tidak ada lagi orang mengatakan, wah, orang itu nggak tepat untuk menerima bantuan sosial gitu. Orang yang tepat menerima sosial justru tidak menerima. Nah, kita akan error-error yang eksklusif itu akan kita benahi, dan yang inklusif error juga kita benahi dengan sendiri. Kita lanjut segmen berikut, Pak. Pemirsa, tetaplah di special interview. Infrastruktur tetap jalan ya? Tetap jalan. Termasuk ibu kota baru gimana, Pak? Tetap lanjut atau di hold dulu nih? Jangan dulu terburu-buru, tetapi master plan-nya kita tetap kerjakan. Mudah-mudahan sudah selesai dan kita akan susul dengan detail plan. Tetapi pekerjaan-pekerjaan infrastruktur dasar akan tetap kita lakukan.